Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Guru kita yang mulia Ustaz Hanan mata Allah tulah hayatihi, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kesehatan, bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Orang tua kita, pengasuh kita, Bapak Haji Mahfud Afan, juga DKM kita dan yang lainnya, para orang tua, para guru, para sepuh, para bini sepuh yang jadi sebutin aku, mudah-mudahan inda zikri ahli shalah, ketika beliau kumpul dengan kita, tatanazzalur rahmah, Allah turunkan rahmat-rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 51. Di tengah-tengah ada syair, ada qasidah, tiga baris ke bawah ada wal maqalah ar-rabi'ah, makalah yang keempat, pesan yang keempat. Ketemu? Kalau nggak ketemu berarti kitabnya salah. Mudah-mudahan ini pagi bisa kita buka makalah yang keempat dan yang kelima. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sebelumnya kita bahas terkait pesan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya nyengir boleh, tawa silahkan, cuman katanya jangan berlebihan. Kebanyakan nyengir, kesian sapam, ngapa aja nyengir mulu, kan begitu. Kebanyakan tawa, kesian tetangga. Ya, orang tawa mulu, katanya mau ngomong juga tawa mulu. Nah, jadi nyengir boleh, tawa boleh, kebanyakan ya jangan. Itu yang kemarin. Itu dari Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sekarang yang keempat, An Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ketemu? Alhamdulillah. Qauluhu ta'ala, beliau mengingatkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Biasanya bapak emak suka mesen nama anaknya. Ciri-ciri orang-orang soleh itu biasanya suka pada mesen. Dulu Sayyidatina Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha mesen sama anaknya Fatimah Az-Zahra dengan apa yang dipakai Rasul, sorbannya untuk menutupi wajah beliau ketika wafat. Meskipun Fatimah menyatakan ngomong aja dewek langsung, kan itu mah baba istri, emak istrinya, Rasul suaminya. Tapi Khadijah mengatakan fastah, yaitu aku mau. Maka mesen nama Fatimah. Imam Syafi'i punya guru namanya Sayyidah Nafisah. Kalau di Mesir sering disebut dengan Nafisatul Ilmi.
Jadi kalau kita main ke sana itu ada Qaryah Nafisatul Ilmi, tempatnya Nafisah gurunya daripada Imam Syafi'i. Beliau sebelum wafat pesan, di tempat ini bikinin lobang buat saya dipendem. Ketika lobang jadi, fahtatamat, beliau menghatamkan arba'ina marratan, 4.000 kali khatam Quran di tempat beliau dimakamkan. Zubair bin Awwam, menantu dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, menikah dengan Asma binti Abu Bakar, punya anak namanya Abdullah. Ketika dualisme kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, maka ketika beliau wafat, ya jatuh kepemimpinan akhirnya kepada Abdullah bin Zubair bin Awwam. Ketika Mekah kemudian diserang, beliau ngomong sama emaknya, "Mak, saya mau perang. Ini qatilun la muhalatalah." Ini saya perangnya sekarang kayaknya nggak pulang, mati kayaknya. Perasaan saya kayaknya mati udah deket. Kata Asma, berangkat. Ka'annaka ahfar, kamu ini cucunya Abu Bakar. Abu Bakar itu dekat sekali dengan Rasul, nggak ada istilah mundur atau takut. Kata Abdullah, bukannya takut mati, nah. Saya sebelum berangkat ntar mati nih, itu sarung yang emak pakai, ntar minta tolong buat ngebungkus jasad saya. Artinya banyak orang mesen. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin juga mesen kalau nanti wafat, bilang sama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah, itu nanti nyolatin jenazahnya ummul mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah tinggal kita dah mau mesen-mesen sama siapa gitu kan, sama Ustaz Surono kali ya kan, ya silakan aja ya, sebab biasanya begitu. Kalau yang kelihatan kan udah dipesan, rokok yang di pinggir jalan jangan dijual. Mengapa udah punya Cina, lu kemarin kawin dari mana kan begitu. Nah ini sama Utsman radhiyallahu anhu melihat bahwa sebetulnya ada orang soleh namanya disebutkan di sini Kasir, punya anak 2, kemudian diberikan olehnya satu wadah tempat minum namanya kanzun. Kita kalau lagi takziah sering itu guru kita, orang tua kita nyebutin kafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Kenapa demikian? Al mautu babun, kematian laksana pintu, wa kullun nasi dakhilu, dan orang setiap yang hidup pasti masuk lewat pintu. Ada kita yang lewat jendela? Jarang pintu berarti ya. Wa bi annal mauta kanzun. Nah ini dia sama nih, kanzun, kematian laksana. Ini kanzun nih, tempat susu nih. Jadi tempat wadah yang berkelok-kelok begini, yang kira-kira dilihatnya enak, namanya kanzun. Wa kullun nasi syaribu, setiap orang minum pakai tempat ini. Wah yang ini ada nggak yang minum langsung dari galon? Ada galon di kokok main begitu, enggak. Pakai kanzun, ini sama nih. Nah kanzun ini kemudian ketika anak yang soleh ini diberikan, ternyata kata Utsman ada tulisannya. Apa tulisannya? Ya, dibuka di sini disebutkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Al-hatu sab'atu astur. Ternyata ada tulisan lauhah ya. Yang di situ sab'atu astur, ada 7 baris.
apa tulisannya? Fi ihdahuma, salah satunya satu, ya. Ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhaku. Ketemu? Ini pada nunduk semua, ketemu apa ngantuk ini? Nemu ya. Ajibtu, apa itu ajibtu? Sering kita kalau nyobain sayur besan tuh, ya, ajib ini mah begitu. Kalau muludan nyobain kebuli itu, ajib ini mah. Nah, apa itu ajib? Enak ya, apa, luar biasa. Makanya kata Rasulullah, ajaban lil mu'min, orang beriman itu luar biasa. In asobatkum sarro, kalau dia lagi girang, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Fa in asobatkum doro, kalau dia lagi kesempitan, kekurangan, sabar, dia kemudian bersabar. Ya, ini Mak Haji kayak yang paling sabar ya, Mak Haji, yang paling nyender ya, sabar banget dia mah. Ya. Maka ajib tuh luar biasa, aku terperangah, kaget bahasanya begitu. Liman arafal mauta, orang tahu ada kematian, ya, wa huwa yadhaku, dia lagi tawa-tawa baik. Makanya kan kita takziah biasanya jarang orang tenangas-tenangas, ketawa-ketawa jarang, rega-rega 5 meter dari situ. Kalau udah ada kopi baru, ada kopi, ada rokok, baru udah pada tawa. Tapi kalau udah di daerah jenazah, orang pada ngeliat, nggak ada romannya yang ketawa-ketawa. Makanya ajib tuh, aku terperangah ketika mendapati ada orang di antara kematian, tapi dia masih sempat ketawa. Maka mudah-mudahan nanti wafatnya kita nggak ada yang nawain kita, nggak ada yang nyukurin kita. Innalillahi, siapa itu? Ya, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah dia mati, nggak ada lagi maling lokbet begitu. Udah nggak ada maling lokbet katanya. Kalau dulu sanyo pada hilang, sanyo hilang mulu, sanyonya nggak hilang, paralonnya digodot. Itu begitu orangnya meninggal, emang dia doangan yang ngambil. Ya asal hilang, nyari ke Taman Puring, nanya yang bawa orang siapa, begini dia lagi. Pokoknya orang Taman Puring mah hafal banget, dia lagi. Begitu orangnya kagak, alhamdulillah, sanyo aman. Jadi orang mati di alhamdulillahin. Kenapa? Udah gak ada lagi model kayak dia. Ini jangan sampai kita begitu, tapi kita mudah-mudahan banyak yang doain. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa ajibtu liman arafa dunya faniyatun. Aku juga kaget, terperangah luar biasa, orang yang tahu dunia itu faniyatun, fana ya, tidak kekal, sekejap. Kalau bahasanya orang soleh itu disebutkan faniun daniun. Fana itu dani, apa itu dani? Dunun, ya, rendah, hina, dina. Jadi luar biasa kalau seandainya ada orang arafa dunya faniyah, tahu dia dunia itu hanya sekejap doangan, fana kagak kekal, wa huwa yarghabu fiha, dan dia demen banget sama dunia. Makanya kita alhamdulillah biasanya ya dunia demen, tapi akhirat juga kita pengen. Bukan begitu juga dunia kita tinggalin. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin. Kita nggak lupa dengan jatah kita di dunia, maka kita berbuat baik.
Artinya dunia insya Allah baik, akhirat juga baik. Tapi ada emang modelnya, ya kan, nggak ngaji, ntar aja dah, asal ada tua-tuaan dikit begitu ada dia. Ya, biasanya ibu-ibu kalau berkelompok tuh hari Jumat, ya, nggak ngaji, nggak lagi men, nenek-nenek men, ya, lalu perawan nenek-nenek, ya kan. Ngaji apa ngaji gitu kan, malu membantu ya, ntar kalau udah tua-tuaan dikit, nah memang udah tua, jadinya udah banyak tua-tuaan dikit, dia kata. Ini artinya bahwa kita seringkali senang sama dunia, tapi kebanyakan senang, ini repot juga. Maka ini bagian yang diingatkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, wa ajibtu liman arafa annal umura bi aqdar. Aku terperangah, kaget luar biasa mereka yang mengetahui annal umura, bahwasanya segala urusan itu bi aqdar, sudah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu, jadi kalau amrun itu qadar. Tapi kalau urusan-urusan kehidupan kita ini aqdar, udah ditentuin Allah Subhanahu wa taala. Bikasbi rizkihi, rezekinya udah ditentuin. Ya, wa ajalihi, umurnya udah ditentuin. Ya, sakiyun au sa'idun, dia bahagia atau sengsara, udah ada tulisannya. Maka kalau udah kita tahu udah urusannya sama Allah, kadang-kadang manusia itu meskipun biakdar, dia tahu ini keputusan Allah, wa huwa yagtanim, seringkali sedih, ya, seringkali gerutu, ya, seringkali nggak nerimain. Padahal semua adalah bagian dari keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan gak nerimainnya? Lil fawat, ketika hilang, ketika gak sesuai dari apa yang diinginkan. Anaknya pengen masuk negeri, ya udah ikut semua, sampai yang jagain udah dibawain duren semua. Begitu wayahnya pengumuman, namanya orang ada, ya. Maka kemudian keputusan itu seringkali disesali, padahal enak nggak enak dua-duanya alhamdulillah. Kalau enak alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis shalihat. Kalau nggak enak alhamdulillah ala kulli hal, semua atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa ajibtu liman arafal hisab wa huwa yajma'u malan. Dan luar biasa orang yang mengetahui ada hisab. Apa itu hisab? Kalau kita mau Ramadan tuh ada ru'yah, ada hisab. Ada yang dilihat pakai mata, mikroskop, tapi ada yang pakai hitungan, ya. Maka hisab ini hitungan. Luar biasa orang yang mengetahui ada penghitungan di akhir, tapi wahya jema'u malan, masih terus aja ngumpulin banda. Artinya apa? Akhzul mal bil batil. Yang penting dia punya tanpa mikirin itu, ngambilnya dengan cara yang batil. Tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sholat di al-musyarafah itu ada tulisannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Di atas mimbar kayak gitu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita sebelum ya nanti Allah yang menghitungnya. Ini artinya bahwa hisab di sini penghitungan. Kalau umur dipakai buat apa? Pertanyaannya
satu, an umrin fi ma'afna, umurmu dihabisin buat apa? Ya alhamdulillah asal Sabtu pagi kita ngaji, namanya subuh jamaah, alhamdulillah biar kata masbuk masih kita ikut di Masjid Al-Mujahidin. Ya biar kata kita enggak kayak orang-orang yang sampai qiyamul lail, ya alhamdulillah ya 2-3 orang, 4-5 orang sebelum azan subuh udah sholat duluan. Ini artinya bahwa umur kita jawabannya satu. Tapi yang namanya harta itu jawabannya 2. Yang satu min aina iktasabta, dari mana kita dapat. Yang kedua wa ila aina anfaqta, dikemanain. Oh udah jadi susu, alhamdulillah. Sebab tadi ada yang nawarin mau susu apa kopi pahit. Kita bilang hidup kita udah terlalu pahit, jadi susu aja dah ya, yang manisan dikit. Sebab kalau hidup pahit, kopi pahit, kayaknya suram amat hidupnya ya. Ini berarti ada susunya, ada gulanya, ada air panasnya, ada gasnya, ya, ada nyucinya, mama lemon kan begitu. Wa ilaina anfaq, tadi kemanain? Oh no, tadi mampir beli sanlet yang buat nyuci gelas di masjid. Mana tadi mampir yang beli gula seprapat, yang jaga banyak seprapat doang. Memang kalau yang ngasih 5-10 orang, kan jadi 5 kilo juga lama-lama. Ya. Kopi yang gak banyak, saset 2 saset, lama-lama kan banyak juga. Nah itu udah rapi urusannya. Dicari dari mana, dikemanain dia. Artinya ada 2, maka penghitungan ini double. Dari mana didapat, dikemanain setelahnya. Itu terkait bahwa ada penghitungan di hari akhir. Yang kelima, wa ajibtu liman arafa an-nar wa huwa yangibu. Luar biasa kalau orang udah tahu ada neraka tapi masih berdosa. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab tulisannya khauful mu'min, kekhawatiran seorang mukmin min ayyahbatu amaluhu, amalnya batal gugur wa huwa la yashkur, dan dia nggak merasa. Orang lain mah biarin, mau bagaimana kek terserah. Tapi kita jangan sampai kita udah tahu ada neraka tapi kita masih bermaksiat. Contoh, oposisi harga mati. Pokoknya sampai mati oposisi. Oposisi pokoknya sampai mati. Bagian itu mah urusan dia. Kita jangan sampai ngomong dia ini begono, biarin itu mah urusan dia. Kita aja ini mah kita aja, bahwa kita sebelum hidup yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat ke kita, fayanfukhu fihi ruh, Allah tiupkan ruh. Begitu mau dihidupin kita ditanya dulu, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kita nyaut enggak waktu itu? Nyaut. Qalu bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Artinya ada baiat di situ, ada hitam di atas putih. Kalau kita mau hidup, ya Tuhan kita Allah. Kalau Tuhan kita Allah, maka jangan ada dusta antara kita dengan Allah. Makanya yang disuruh itu iyyakum wal kadhiba, jauhi namanya dusta. Sebab dusta itu yahdi ilal fujur, ujung-ujungnya hancur. Kalau udah fujur, ujung-ujungnya hancur, ujung-ujungnya yahdi ilan nar.
nempatin kita di neraka. Tapi wa alaikum bisidqi, yang diwajibin sama kita bener aja. Makanya yang dagang itu kata Nabi at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur dan amin. Apa itu amin? Bang Amin ya, namanya Amin ya, Bang Amin. Amin itu dipercaya ya. Maka fil jannah, dia dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita bisa melihat nerakanya udah jelas, cuman kadang-kadang kita masih ada maksiatnya. Maka siapa yang menjamin habis subuh ini kita nggak bermaksiat? Kan susah ya kan? Karena kita manusia. Tapi posisinya adalah bagaimana kita meminimalisir ya, sehingga maksiat itu tidak menghantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, wa ajibtu liman arafal jannah, ada orang tahu surga itu ada, yakinan, dengan keyakinannya, wa huwa yastarihu fid dunya, tapi di dunia dia leyeh-leyeh. Asal hari Jumat, lahirlah berangkat, ntar lu, iya, ntar khotibnya belum lewat sini, gitu ada di khotibnya belum lewat sini. Kalau khotibnya udah lewat baru. Jadi di dunia itu enggak tertarik kita, orang pada ngaji, ayo dah, kita lain waktu baik dah. Ini artinya kita kebanyakan istirahat di dunia, padahal kita tahu ada surga. Makanya manjada wajada, siapa yang giat dia dapat. Manjada waduda, itu artian sendiri dah. Yang terakhir, wa ajibtu liman arafa syaitana aduwan fa'ata'ahu. Kita tahu bahwa ada orang, dia tahu setan itu aduun, musuhnya, tapi fa'ata'ahu, kadang-kadang kita naatin, patuh sama setan. Kopi nyampe, susu nyampe, baru diiup dikit ajan, doa masih panas, habisin dulu kan begitu. Lagi ngerokok baru 2 kali ajan, ya elah udah ajan baik, baru mulain. Makanya ada Jabir ibnu Abdullah, ada 2 orang yang didoakan panjang umur. Satu ini Sayyidina Utsman ibnu Affan, umurnya panjang, bahkan orangnya wafat juga urusannya masih ada manfaatnya, sumurnya masih ada, rekeningnya masih dimanfaatin, panjang umurnya. Yang kedua ada Jabir ibnu Abdullah. Jabir ibnu Abdullah ini sahabat Nabi yang ikut pada haji wada. Kalau kita manasik haji, umroh, itu ada namanya Jabir itu Jabir ibnu Abdullah. Maka Rasul mendoakan panjang umur. Jabir dengan Utsman ini sama modelnya. Kalau lagi ngopi, ya, lagi enak ngapain, azan, yang lain ditinggal. Di antaranya datang cucu Rasul ke Jabir, nanya bagaimana cara tawaf wada. Begitu baru nanya, azan, cucu Nabi ditinggal sama Jabir. Ini artinya bahwa mudah-mudahan kebiasaan kita yang lagi ngapain ada azan kita datang, maka insya Allah Allah berikan kesempatan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, Rasul itu a'adda nafsahu, kalau lagi di rumah tuh nggak bisa diam, bebenah aja, bebenah balik, bantuin bininya. Tapi faida sami'al adzan, kalau dia dengar adzan, fa'ajibhu, langsung ya menyambut azan dan berangkat. Kalau kita kan kagak, asal bebenah di rumah, ya
itu di masjid orang kelihatan. Kata teman-temannya, lu nggak kelihatan tadi, gua bebenah, capek banget gua, ya kan? Kalau kita udah urusannya bebenah di masjid nggak kelihatan. Kalau di masjid kelihatan berarti nggak bebenah. Kalau Nabi nggak bebenah juga, tapi begitu sami al-adzan, ada panggilan adzan, Pak Ajibhu, langsung disambut, langsung berangkat. Ini adalah yang terakhir dari yang dipesan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Apa aja tadi? Orang tahu mati tapi dia masih ketawa-tawa baik. Kemudian orang tahu dunia itu apa? Sementara tapi dia demen banget di situ. Kemudian orang tahu bahwa urusan itu sudah ada keputusan, ada qada dan qadar Allah, tapi seringkali sedih, seringkali gerutu atas keputusan yang diberikan Allah. Kemudian orang tahu ada penghitungan, tapi tetap aja semua disambet tanpa ada izin ataupun dari yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian ada orang tahu neraka, tapi dia masih aja bermaksiat. Orang tahu surga, tapi dia masih aja ngasok, leyeh-leyeh, santai-santai. Dan orang tahu bahwa setan itu seringkali godain kita, tapi kadang-kadang kita milih untuk patuh dan taat, ngikutin hawa nafsu kita ketimbang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-maqalah ar-rabi'ah. Lanjut kepada al-maqalah al-khamisah, 8 baris dari bawah. Ya, itu ada wal maqalah al-khamisah. Hitungnya dari bawah, jangan dari atas. Ketemu? Ya. Wal maqalah al-khamisah, dan pesan yang kelima dari bab ke-7 Nasaihul Ibad lil Imam An-Nawawi Tanal Al-Bantani. Beliau menyebutkan bahwa su'ila Ali radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajhah ini ditanya, su'ila, ditanya Ali karramallahu wajhah, Allah memberikan kemuliaan pada wajahnya dengan 7 pertanyaan, karena babnya bab 7. Apa itu pertanyaannya? Yang pertama, ma'atsqala minas sama, apa yang paling berat daripada langitnya Allah? Ini kan langit enggak ada tiangnya. Apa yang paling berat daripada langitnya Allah? Yang kedua, wa ma ausa'a minal ardi, apa yang paling luas daripada bumi Allah? Yang ketiga, wa ma agna minal bahri, apa yang paling kaya daripada lautan? Jadi laut kan apa baik ada tuh, ya, sampai minyak juga ada di situ. Apa yang lebih kaya daripada lautan? Yang keempat, wa ma asyaddu minal hajari, apa yang paling keras daripada batu? Yang kelima, wa ma aharra minan nari, apa yang paling panas daripada neraka? Yang keenam, wa ma abrada minal zamharir, apa yang paling dingin daripada bulan? Yang terakhir, wa ma amaru minas sami, apa yang paling pahit daripada racun? Nah, ini bisa dipakai buat family gathering, ya, bisa dipakai buat arisan RT, bisa dipakai buat door prize 17 Agustus. Sebab ada pertanyaannya, ada jawabannya.
Nah kita bawa nih bocah lagi pada kumpul, ya kan? Lagi halal bihalal, ya Bani Sulaiman tuh pada kumpul tanya, ya ma'at sekolah minas sama, ya apa yang paling berat daripada langit? Ini kita ngapain nih? Diri di mana? Di bumi. Ma'au sa'a minal ardi, ada nggak yang lebih luas daripada bumi Allah? Nah, jawabannya dijawablah oleh Ali karamallahu wajhah. Beliau menjawab, jawaban pertama disebutkan faqala Aliyun radhiyallahu anhu. Ali langsung menjawab dari 7 pertanyaan itu. Yang pertama, yang paling berat daripada langit apa? Al-buhtanu, ya, awil kadibu wal qadaku bil batili alal baraya athqalu minas sama. Yang paling berat daripada langit adalah dusta, bohong. Bohong itu mengarah kepada bil batil, sesuatu yang enggak benar. Maka dari bohong satu pindah ke bohong lainnya. Kalau udah bohong yang lainnya pindah ke bohong-bohong yang lain. Jadi apa yang paling berat daripada langitnya Allah? Dusta, kebohongan. Yang kedua, wama ausa'u minal ardi. Apa yang paling luas? Ada nggak yang lebih luas daripada bumi Allah? Maka disebutkan wal haqqu awsa'u minal ardi. Kalau tadi kan al kadibu, dusta. Kalau yang kedua ini yang lebih luas daripada bumi Allah, al haqqu. Apa itu al haqqu? Kebenaran, ya. Orang benar, sifat benar itu lebih luas daripada bumi Allah. Alhamdulillah. Sebab kalau kita benar kemana-mana enak, duduk di sono enak, ngopi di sini enak lah, kita mah gak ada urusan. Tapi kalau kita udah bohong di sono, bohong di mari, itu kayaknya bangkunya orang enak itu. Ya, mingsal lagi sono, mingsal lagi sini. Tapi kalau kita udah benar, mau gimana udah enak aja dah. Itu berarti kita lebih luas daripada bumi Allah. Yang ketiga jawabannya daripada pertanyaan yang ketiga tadi apa tuh? Wa ma'agna minal bahri, ada enggak yang lebih kaya daripada lautan? Disebutkan di sini bahwasanya qalbul qani, hati yang qanaah, ngerasa cukup. Cukup buat beli sayuran, cukup buat bayar kontrakan, cukup buat bocah bayar sekolahan, cukup buat arisan, cukup sama beli bedak kali ya, sama lipen gitu kan. Maka kalau udah cukup, artinya cukup, itu lebih kaya daripada lautan. Sebab kalau diturutin kurang aja, kurang. Tapi kalau udah kali yang adanya segini udah berarti kita lebih kaya daripada lautan. Kemudian ada nggak yang lebih keras daripada batu? Jawabannya apa? Wa qalbul munafiq asyaddu minal hajari. Hati yang munafik itu lebih keras daripada batu. Kita mau ngomong apa juga, orang kalau udah kagak demen, kagak ngaruh. Orang demen sama kita, nggak pakai cerita juga kita nyengir baik, dia demen aja. Jadi kita mau cerita sama yang demen sama kita, nggak ada manfaatnya. Kita cerita sama yang kagak demen sama kita, sama baik, udah salah aja. Itu nggak susahnya, kerasnya hati orang yang munafik lebih keras daripada batu, ya kan. Kemudian ada enggak abrodu minaz zamharir, yang paling lebih dingin daripada bulan? Disebutkan di sini bahwa as-sultanul jair,
orang yang mimpin, ya orang yang memimpin, pemimpin kita yang jair, dia itu zalim, itu ahraq, lebih panas daripada api neraka. Yang lebih dingin dari bulan ada nggak? Ada. Apa itu? Disebutkan di sini adalah as-sabru, ya, sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di terakhir sabar juga dia disebutkan amarru minas sami. Ya, sabar itu meskipun benar terasa pahit, ya, lebih pahit daripada racun. Dan disebutkan di terakhir halaman 52 paling atas, wakilan namimah amarru minas sami. Ya, selain yang paling pahit itu adalah namimah. Apa itu namimah? Namimah adu domba. Ya. Hadisnya di bawah tuh 3 baris, silakan dibaca, bahwa Rasul menganggap laisa minni, bukanlah golongan umatku mereka yang du hasadin. Ya. Ada hasad. Ada apa hasad itu? Iri, dengki. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, aqallun nasi fid dunya rahatan al-hasud. Orang yang paling kagak bisa istirahat di dunia adalah orang yang dengki, iri. Makanya ada orang nyanyi itu seperti apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Ya, cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, ini kebajauan ya, hidup tenang, nggak mikirin hidup orang. Tapi kalau kita perhatiin sama ini, Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak bahagia. Nih kata Nabi, laisa minni, bukan golongan umatku mereka yang iri hasud. Imam Syafi'i, aqallun nas rahatan di dunia, orang yang nggak pernah istirahat di dunia, capek kelihatannya, al-hasud, orang yang sering iri sama dengki. Makanya iri dengki. Yang kedua namimah. Apa itu? Adu domba. Nabi sakonisfain, matain 2 pelepah korma, ditancapin di kuburan yang satu, di kuburan yang lainnya. Saat itu ada Utsman ibnu Affan nanya, kenapa? Jawaban Nabi apa? La'allallahu ayyukhaffifa bahuma, agar azab kubur orang ini diringankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya ada puhunan ditancepin, ada kembang diaurin sampai dia layu. Pertanyaannya, apakah semua diringankan? Kata Nabi, enggak. 2 yang enggak diringankan azab kuburnya. Apa itu? Fa innahu lam yastadri, dia kalau kencing kagak cebok, main aja orang cebok, dia itu enggak diringanin azab kuburnya. Emang apa? Karena dia kagak cebok, enggak bersih-bersih, enggak istinja. Yang kedua, yang bin namimah, orang yang jadi kompor, jadi apa? Apa benarnya? Provokator. Dia kompor hidup. Ya, lu ngapa begitu? Gua kata juga apa? Dulu juga gua begitu. Ya. Yang enak mah, dia dipikirin. Ya, juga pelan-pelan membahayakan urusannya. Ya. Maka mudah-mudahan kita nggak jadi namimah, kita nggak jadi hasud, sehingga dunia ini enak, kita lapang, ya, urusan kita gampang, dan mudah-mudahan ngaji kita tenang. Dengan begitu mudah-mudahan kita bisa berakhir dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana wa haqiq amalana waqtim bis salihati a'malina ya Allah waqtimna bi husnil khatimah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasihat Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.